Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Aulia dengan NIM 19 12 10 18 6 dari kelas PAI 5E dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI berbasis literasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pengembangan Komponen Evaluasi dalam Kurikulum. Apa sih itu evaluasi? Evaluasi itu secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation. Dalam bahasa Arab yaitu at-takdir, dan dalam bahasa Indonesia yaitu berarti penilaian. Akar katanya adalah value. Dalam bahasa Arab al-qiyamah. Dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Sedangkan secara istilah, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu tersebut. Nah, dalam arti luas, makna evaluasi sebagaimana yang dikutip oleh Ngalim Purwanto dalam Mehnes dan Lehman 1978 menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk alternatif keputusan. Nah, dari banyak pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan sehingga dapat disusun penilaian yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Tujuan dari evaluasi adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan memberikan keputusan terhadap suatu program yang dievaluasi. Apakah program tersebut harus diperbaiki, diteruskan, atau bahkan dihentikan. Adapun fungsi dari evaluasi ini antara lain yaitu yang pertama, terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui peserta didik yang terpandai dan terkurang di kelasnya. Yang ketiga, untuk mendorong persaingan yang sehat antara sesama peserta didik. Yang keempat, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mengalami pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, untuk mengetahui tepat atau tidak guru memilih bahan, metode, dan berbagai penyesuaian dalam kelas. Yang keenam, sebagai laporan terhadap orang tua peserta didik dalam bentuk rapot, ijazah, piagam, dan sebagainya. Nah, manfaat dari dilaksanakannya evaluasi yaitu yang pertama, memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan pendidik. Yang kedua, membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Jenis evaluasi yang dapat diterapkan dalam pendidikan Islam ialah antara lain yang pertama, evaluasi formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui dan memantau kemajuan hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik selama proses belajar berlangsung. Dan setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran, kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil belajar peserta didik dan proses belajar guru menjadi lebih baik. Tujuan utama penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk menentukan tingkatan kemampuan peserta didik. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Tujuan dari penilaian sumatif ini ialah untuk menentukan nilai berdasarkan tingkatan hasil belajar peserta didik yang selanjutnya dipakai sebagai angka rapot. Yang ketiga yaitu evaluasi penempatan, placement, yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Tujuan dari penilaian evaluasi penempatan ini yaitu untuk menempatkan peserta didik pada tempat yang sebenarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri peserta didik sehingga peserta didik tidak mengalami hambatan yang berarti dalam
mengikuti pelajaran atau setiap program bahan yang disajikan oleh guru. Yang keempat yaitu evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan-kesulitan maupun hambatan-hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Nah, adapun tujuan dari evaluasi diagnostik ialah untuk membantu kesulitan atau mengetahui hambatan yang dialami peserta didik waktu mengikuti kegiatan pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu, misalnya PAI atau keseluruhan evaluasi. Terdapat dua teknik di dalam evaluasi. Adapun teknik tersebut ialah yang pertama, teknik tes. Teknik tes ini ialah suatu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan mempergunakan alat tes. Yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes ialah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematif. Teknik evaluasi non-tes ini berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Adapun bentuk teknik non-tes yaitu yang pertama, observasi, pengamatan. Teknik pengamatan ini atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama dan sistematis. Yang kedua yaitu interview, wawancara. Wawancara atau interview ini ialah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan sepihak berhadapan muka dengan arah secara tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu angket ya, kuesioner. Angket ini atau kuesioner ini juga dapat dilakukan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Nah, instrumen dalam teknik non-tes antara lain yaitu yang pertama tes skala sikap, yang kedua yaitu tes minat belajar, yang ketiga yaitu tes motivasi berprestasi, yang keempat yaitu tes kreativitas, yang kelima yaitu tes lisan. Nah, adapun instrumen-instrumen dalam evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tes objektif. Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat, dan pemeriksaannya itu dilakukan secara objektif seragam terhadap semua murid. Ada beberapa nih jenis tes bentuk objektif, yaitu pilihan ganda, bentuk pilihan benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Yang kedua yaitu tes non-objektif. Tes non-objektif atau disebut tes uraian, yaitu tes yang di pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk teknik dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.